Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar Hapner dan Ahmad absen, Sintayong tetap tak panggil Elkan. Sintayong memastikan tetap tak akan memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Ia tetap tidak mempertimbangkan untuk membawa bek Blackpool FC itu, meski Justin Hapner dan Jordi Amat sudah dipastikan absen melawan Arab Saudi. Sama sekali tidak dipertimbangkan masalah ini memanggil Elkan Bagot, kata Sintayong pada Jumat 23 Agustus. Sintayong menjelaskan bahwa Jordi Amat mengalami cedera saat pertandingan di Liga Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim, sementara Justin Hapner terkena akumulasi kartu. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 5 September mendatang. Di laga itu, skuad Garuda akan bertindak sebagai tim tamu. Sintayong sempat tak ingin panggil Pratama Arhan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat tidak ingin memanggil Pratama Arhan untuk dua pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan karena masalah rumah tangga Arhan, tetapi lantaran fullback berusia 22 tahun itu jarang dimainkan di Suwon FC di Liga Korea Selatan musim ini. Memang sebelum ada masalah ini pun, saya sudah berpikir apakah harus memilih Pratama Arhan atau tidak, ujar Sintayong. Sebab di Liga Korea Selatan pun, dia tidak masuk sama sekali ke skuad Suwon FC. Jadi memang dipertimbangkan masalah itu, jelas arsitek berusia 53 tahun tersebut. Meski nyaris tidak pernah tampil bersama Suwon FC di Liga Korea Selatan karena baru bertanding sekali sejak bergabung pada awal tahun ini, pesona Arhan tidak pudar di mata Sintayong, sehingga pemain asal Jawa Tengah itu tetap dipanggil. Arema dapat kabar buruk, Choi Bo-kyung tak bisa main lawan Persib. Jelang hadapi Persib Bandung di lanjutan pekan ketiga Liga 1, salah satu pilar asing Arema FC harus absen lantaran alami cedera. Kepastian tersebut disampaikan sendiri oleh pelatih Arema FC Joel Corneli yang menjelaskan timnya terancam kehilangan bek Choi Bo-kyung ketika bertandang ke Stadion Sijalak Harupat. Duel Persib Bandung kontra Arema FC sendiri bakal berlangsung pada Minggu 25 Agustus, di mana skuad Pangeran Biru akan bertindak sebagai tuan rumah. Dilansir laman resmi Liga Indonesia, pelatih Joel Corneli menjelaskan absennya Choi memberikan dampak yang signifikan dan berharap pemain asal Korea Selatan itu segera pulih. Meski harus kehilangan Choi, pelatih asal Brazil itu mengatakan Arema FC sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menghadapi segala kemungkinan. Instruksi Hodak minta Persib jangan sampai kebobolan versus Arema. Pujan Hodak menjelaskan, melawan Arema nanti kesalahan yang terjadi harus mereka minimalisir. Dia juga meminta semua pemain untuk fokus dan membangun pertahanan rapat. Target clean sheet di laga selanjutnya akan coba mereka perjuangkan dengan maksimal. Tujuan kami setiap pertandingan adalah untuk tidak kebobolan, tentu saja. Pelatih berpaspor Kroasia ini menilai situasi set piece sering jadi kesempatan tim lawan untuk mencuri gol. Apalagi dalam beberapa laga mereka sebenarnya sudah tampil baik, tetapi harus kecolongan karena salah antisipasi. Ini yang coba mereka perbaiki dan melawan Singoedan akan jadi pembuktian bahwa perubahan sudah dilakukan. Hasil dari Liga 1 PSIS versus PSPS Biak. PSIS Semarang mengalahkan PSPS Biak dalam laga pekan ketiga Liga 1 di Stadion Muhammad Subroto, Magelang. Skor akhirnya 1-0. Sejak awal laga, kedua tim saling jual beli serangan. Tidak ada tim yang terlalu dominan terhadap penguasaan bola. PSIS baru berhasil mencetak gol di menit ke-71. Sepakan Galifrietas dari luar kotak penalti menghujam pojok kiri bawah gawang PSPS. PSIS terus mencari gol kedua, sedangkan PSPS memburu gol penyama. Namun skor 1-0 tetap bertahan sampai bubar. Ini adalah kekalahan ketiga beruntun tim promosi PSPS Biak. Hasil dari Liga 1 Persebaya versus Barito Putra.
Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo dalam lanjutan Liga 1 pekan ketiga, Persebaya menang dengan skor 2-1. Di luar dugaan, Persebaya ketinggalan lebih dulu ketika laga baru memasuki menit pertama. Gol tersebut tak lepas dari blunder yang dilakukan oleh kiper Hernando Ari. Lucas Morellato langsung melepaskan tendangan hingga membuat Barito unggul 1-0. Lalu pemain Barito dengan sengaja memegang bola di kotak penalti hingga diberikan kartu merah, plus Persebaya mendapatkan penalti. Di menit ke-25, Persebaya mencetak gol penalti, skor jadi 1-1 berkat Bruno Moreira. Pada sisa laga, Persebaya terus-menerus menggempur pertahanan Barito Putra. Ketika laga sepertinya bakal berakhir imbang, Muhammad Rashid tampil sebagai pahlawan kemenangan saat laga tersisa 2 menit lagi. Skor menjadi 2-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Paul Munster akui kesulitan menang lawan 10 pemain Barito. Barito Putra harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-25. Penyebabnya bek tengah Barito yakni Cheju Meneses sengaja menghalau bola dengan tangannya. Namun unggul jumlah pemain tak membuat Persebaya mudah mengalahkan Barito Putra. Gol kemenangan Bajul Ijo baru tercipta pada menit ke-90 plus 5 via sepakan Muhammad Rashid dari luar kotak penalti. Pelatih Persebaya Paul Munster mengakui sulitnya melawan Barito Putra. Namun perubahan taktik yang apik membuat Persebaya mampu memenangi pertandingan. Saat tim memiliki 10 pemain itu, maka akan jauh lebih sulit karena mereka pasti akan bertahan dan itu sulit untuk ditembus. Jadi kami harus melakukan permainan cepat. Kami juga mengubah situasi taktik permainan. Saya pikir 2-3 kali kami mengubah situasi taktik karena kami tahu itu akan sulit untuk membongkarnya, ujar Paul Munster dikutip dari Antara. Kemenangan atas Barito Putra membuat Persebaya sudah kumpulkan 7 angka dari 3 laga, sementara Barito Putra baru raih 3 angka dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan. Liga 1, Madura United versus Persita Tangerang. Bertanding di kandang sendiri, Madura United harus kalah 0-1 atas Persita. Di babak pertama, kedua tim imbang secara permainan. Namun Madura United harus bermain 10 orang karena 1 pemain diusir wasit di akhir babak pertama. Persita terus memberi tekanan bertubi-tubi terhadap Madura di babak kedua. Hasilnya usaha itu berbuah gol di menit ke-71 lewat tandukan Marius Okpu. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang. Persita Tangerang meneruskan tren positif dengan kemenangan.